Legenda Kuntilanak dan asal-usul nama kota Pontianak. Pada abad ke-18, seorang bangsawan keturunan Arab bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri memutuskan untuk melakukan perjalanan bersejarah menyusuri Sungai Kapuas. Sejak kecil, Syarif Abdurrahman telah dilatih oleh ayahnya dalam seni kepemimpinan dan diplomasi, serta memiliki pandangan luas tentang perdagangan. Ia telah banyak mendengar cerita tentang wilayah Kalimantan Barat yang subur dan belum tersentuh manusia. Keinginan Syarif Abdurrahman sederhana namun penuh ambisi. Ia ingin membangun sebuah kota yang strategis di tepi Sungai Kapuas yang akan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang mencari tempat baru. Ia membawa serta keluarganya, para pengikut setianya dan sejumlah prajurit untuk menjaga keamanan mereka. Sungai Kapuas yang besar menjadi jalur yang ideal untuk membuka akses ke wilayah yang lebih dalam di Kalimantan. Tetapi perairan dan hutan yang membentang di sepanjang sungai dikenal penuh misteri. Sungai yang meliuk-liuk itu dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat, di mana banyak orang percaya bahwa makhluk gaib menghuni setiap sudutnya. Setiap hari di sungai, mereka disuguhi pemandangan hutan yang menjulang tinggi, suara alam yang menenangkan, namun terkadang muncul perasaan sunyi yang mencekam. Beberapa dari prajurit yang ikut serta dalam perjalanan terkadang saling bercerita tentang hal-hal aneh yang mereka alami. Mulai dari suara aneh hingga bayangan di tengah hutan yang tak bisa dijelaskan. Selama perjalanan, rombongan sering berhenti di desa-desa kecil untuk beristirahat dan mengisi perbekalan. Di setiap desa, mereka mendengar cerita yang sama. Cerita tentang kuntilanak. Arwah perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil dan kini menghantui hutan di sepanjang Sungai Kapuas. Di salah satu desa, seorang tetua berbicara kepada Syarif Abdurrahman dengan nada serius, memperingatkannya tentang bahaya yang ada di depan mereka. Tempat yang Anda tuju adalah wilayah yang sangat angker, kata tetua desa itu dengan suara gemetar. Arwah kuntilanak menghantui hutan itu. Ia suka menakut-nakuti para pria yang melintas. Orang-orang yang pernah mendengar tawanya seringkali tidak kembali dengan selamat. Syarif Abdurrahman mendengarkan dengan cermat, namun ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai seorang pemimpin yang kuat iman, ia tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita mistis. Kami sudah mempersiapkan doa-doa kami, katanya dengan tenang. Kami percaya pada perlindungan Tuhan dan tidak akan gentar terhadap makhluk gaib. Tetua desa memperingatkan lebih lanjut. Jika Anda mendengar tawa perempuan di malam hari, waspadalah, itu tandanya dia ada di sekitar Anda. Beberapa prajurit dalam rombongan mulai merasa gelisah setelah mendengar cerita tersebut. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah pimpinan mereka. Syarif Abdurrahman tetap teguh dalam keputusannya untuk melanjutkan perjalanan. Kita tidak boleh gentar hanya karena cerita-cerita tahayul, tegasnya kepada rombongan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di wilayah yang diperingatkan oleh penduduk setempat sebagai tempat angker. Hutan di tepi sungai itu tampak berbeda dari yang lain. Pepohonan yang menjulang tinggi menutup sinar matahari, menciptakan bayangan yang gelap dan menyeramkan. Udara di sekitar terasa lembab, dan kabut tipis mulai turun, menambah suasana mistis yang mengerikan. Rombongan memutuskan untuk berhenti dan berkemah di tepi sungai, tepat di pinggir hutan. Suasana semakin mencekam saat malam tiba. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras, dan kabut semakin tebal. Para prajurit mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan.
terutama setelah mendengar cerita tentang kuntilanak. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan diri dengan doa, sementara yang lain tetap berjaga-jaga di sekitar perkemahan. Tiba-tiba, suara tawa perempuan yang melengking terdengar dari dalam hutan. Suara itu terdengar jauh, namun cukup keras untuk membuat seluruh rombongan terdiam. Suara tawa itu berulang, terdengar semakin mendekat, dan beberapa prajurit mulai pucat. Suaranya seperti suara perempuan, tetapi tidak ada seorang pun di sini selain kita, bisik seorang prajurit dengan suara gemetar. Syarif Abdurrahman yang juga mendengar suara itu keluar dari tendanya. Ia mengamati hutan yang gelap dengan tatapan penuh keyakinan. "Tetap tenang," katanya tegas. "Kita sudah diperingatkan tentang ini. Kita harus menghadapi apapun yang ada di sini dengan doa dan keberanian." Suasana semakin tegang ketika bau harum bunga kamboja tiba-tiba menyebar di udara. Aroma itu semakin kuat dan suara tawa perempuan semakin mendekat. Para prajurit mulai gelisah dan beberapa dari mereka tampak sangat ketakutan. Syarif Abdurrahman tetap berdiri tegak meskipun ia tahu bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekedar cerita rakyat. Dari dalam hutan yang gelap muncul sosok putih melayang. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat dan matanya merah menyala. Sosok itu adalah kuntilanak, seperti yang telah diceritakan oleh penduduk desa. Kuntilanak tertawa dengan suara yang menggema, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa prajurit mulai mundur dan ketakutan, sementara yang lain gemetar di tempat. "Jangan takut," seru Syarif Abdurrahman. "Kita akan mengusirnya dengan doa dan keberanian." Ia kemudian memerintahkan prajurit untuk menyiapkan meriam besar yang mereka bawa. Meriam ini bukan hanya untuk melindungi dari musuh manusia, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan untuk melawan makhluk gaib. Saat tawa kuntilanak semakin keras dan mendekat, Syarif Abdurrahman memberi aba-aba, dan meriam pun bergetar. Suara dentuman meriam memecahkan keheningan malam. Asap tebal mengepul dari ledakan meriam, dan seketika itu juga suara tawa kuntilanak menghilang. Aroma bunga kamboja yang memenuhi udara juga sirna, dan suasana hutan kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara tawa kuntilanak kembali terdengar, kali ini dari arah yang lain, namun masih cukup jelas untuk membuat rombongan merasa terancam. "Kita akan terus menembakkan meriam hingga dia benar-benar pergi," kata Syarif Abdurrahman dengan keyakinan yang kuat. Dentuman meriam kembali terdengar beberapa kali hingga akhirnya malam benar-benar menjadi sunyi. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi wangi bunga kamboja. Hutan menjadi tenang dan rombongan merasa lega. Keesokan harinya, suasana di perkemahan terasa berbeda. Cahaya matahari menerobos masuk melalui pepohonan, membuat hutan yang sebelumnya tampak menakutkan kini terlihat damai. Syarif Abdurrahman merasa bahwa tempat ini telah aman, dan ia memutuskan untuk mendirikan kota di sini. "Kita akan membangun kota di sini," katanya kepada para pengikutnya. "Kota ini akan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Dan untuk mengenang apa yang telah kita alami, kita akan menamainya Pontianak, seperti nama arwah yang dahulu menghantui tempat ini." Nama Pontianak kemudian menjadi simbol keberanian dan kekuatan doa yang berhasil mengusir kuntilanak dari wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Pontianak tumbuh menjadi pusat perdagangan yang penting di Kalimantan Barat. Dan cerita tentang pendirian kota ini tetap hidup di hati masyarakat setempat. Meski demikian, legenda tentang kuntilanak tidak pernah benar-benar hilang.
Hingga kini, beberapa penduduk masih percaya bahwa kuntilanak mungkin masih bersembunyi di sudut-sudut hutan yang masih belum dijamah manusia. Pontianak bukan hanya sekedar kota yang berdiri di tepi Sungai Kapuas, tapi juga menyimpan cerita yang kaya akan legenda dan sejarah. Nama kota ini selalu diingat sebagai simbol keberanian dan keteguhan iman Syarif Abdurrahman Al-Qadri dalam menghadapi tantangan, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Meskipun cerita kuntilanak mungkin terdengar seperti mitos belaka, bagi masyarakat Pontianak, legenda ini mengandung pelajaran penting tentang menghadapi ketakutan dengan keberanian dan keyakinan.